Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2611 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 16 ayat 11 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di seri keempat khotbah beberapa hari ini yang saya beri judul Orang Hebat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa orang hebat? Dari kebenaran firman Tuhan ini, yang ke-10 atau yang pertama adalah orang-orang yang ada atau orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Sudah perhatikan ayat 11. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang apa? Yang ada dalam Tuhan. Amin. Saudara, siapa orang-orang yang hidup dalam Tuhan adalah mereka yang tinggal di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita atau firman yang kita baca, yang kita renungkan siang dan malam itu ada dalam kehidupan kita, yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan menjadi pelaku-pelaku firman. Saya yakin dan percaya kita akan menghasilkan buah yang banyak. Artinya apa? Kita diberkati. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam diri kita, maka kita akan menghasilkan buah yang banyak. Artinya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, doa-doa mereka dikabulkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, terus saya dorong Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya apa? Supaya saudara hidup di dalam Tuhan. Amin. Saudara baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, biar firman itu yang menguasai dalam setiap kehidupan saudara, dan saudara menjadi pelaku-pelaku firman. Oh haleluya. Saudara pasti diberkati. Doa-doamu pasti Tuhan jawab semuanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang hebat yang pertama kita belajar adalah mereka yang hidup di dalam Tuhan. Kenapa mereka hebat? Karena saya yakin dan percaya iblis gak senang kalau kita hidup di dalam Tuhan. Makanya orang yang hidup di dalam Tuhan itu tantangan, ujian, pencobaan itu dahsyat. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengalami ada banyak sekali tantangan ketika saudara mengambil keputusan
untuk hidup setia, untuk hidup di dalam Tuhan. Lalu datang silih berganti tantangan pencobaan yang luar biasa dahsyatnya menimpa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tetap setia, tetap bertahan di dalam pengharapan iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya. Tanda ada Roh Kudus, ada Yesus dalam diri kita. Tandanya kita hidup dalam banyak persoalan, banyak pergumulan. Tujuan iblis supaya kita jatuh. Makanya saudara harus bertahan kuat dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara, saya yakin dan percaya ada banyak tanda-tanda heran dan ajaib, mujizat demi mujizat. Tuhan akan nyatakan pada orang-orang hebat, orang-orang yang ada Yesus dalam kehidupan mereka. Haleluya. Orang hebat yang kedua, saudara perhatikan ayat 12. Di sana dikatakan, salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Haleluya. Orang hebat yang ke-11 atau yang kedua hari ini adalah orang yang membanting tulang dalam pelayanan. Amin. Artinya apa, saudara? Orang yang bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan. Itu orang hebat. Walaupun mungkin saudara melihat orangnya dalam pelayanan, orangnya biasa, orang sederhana, tetapi dia sangat mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan Tuhan. Dia datang lebih awal, dia ikut turut membantu di dalam persiapan dalam ibadah. Mungkin dia turut membantu dalam bersih-bersih, mempersiapkan kursi untuk pelayanan setiap hari Minggu atau hari-hari tertentu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, orang-orang seperti itu adalah orang-orang hebat. Amin. Orang-orang hebat ini, dia bekerja dengan sukacita. Amin. Sehingga pekerjaan yang berat sekalipun, dia tidak rasa. Dia rasa enteng. Kenapa? Karena dia melakukannya dengan rasa cinta kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali orang Kristen yang tidak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Mereka hanya ingin dilayani, tetapi tidak mau melayani. Saya mau katakan orang-orang Kristen seperti itu. Orang Kristen anak bayi yang hanya ingin dilayani. Saya yakin dan percaya, tanda orang itu dewasa, dia mau melayani, bukan lagi dilayani. Coba sudah bayangkan saudara yang sudah berumur 40-50 tahun, tetapi masih dimandiin sama orang tua saudara, masih dipakein baju saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita seperti itu, saudara menandakan bahwa saudara tidak bertumbuh dalam Tuhan. Badanmu, ragamu bertambah besar, mungkin dulu kecil sekarang besar. Tetapi apa saudara? Kehidupanmu di dalam Tuhan tidak ada pertumbuhan sama sekali. Kenapa? Karena saudara memiliki mental anak kecil yang hanya mau dilayani. Kalau tidak dilayani saudara, ngambek. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya pendengar tidak ada seperti itu. Amin. Semuanya orang-orang yang punya hati pada pekerjaan Tuhan. Amin. Bicara membanting tulang ini, saudara, bukan pencuri tulang. Tetapi memang betul-betul memberikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita berkorban untuk Tuhan, jangan hitung-hitungan saudara. Ada banyak orang hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, kalau saudara memiliki hati untuk pekerjaan Tuhan,
saudara bekerja dengan luar biasa untuk majunya pelayanan. Mungkin gembala saudara nggak tahu, majelis saudara nggak lihat apa yang saudara sudah berikan untuk pekerjaan Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan perhitungkan semuanya. Amin. Haleluya. Tuhan melihat semua apa yang kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang yang bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan pasti hidupnya diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, keluarganya diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, orang hebat yang kedua atau urutan yang ke-11 yang saya catat di sini adalah orang-orang yang memiliki hati untuk pekerjaan Tuhan. Mereka memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya disebut orang hebat kalau kita apa? Bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang hebat yang ke-12 atau yang ketiga hari ini. Saudara perhatikan ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang hebat yang ketiga adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Dipilih untuk diselamatkan, dipilih untuk melayani raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, itu pilihan Tuhan buat kita, bukan kita yang memilih jadi Kristen, bukan maunya kita, tetapi maunya Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara dan saya orang hebat karena yang pilih kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Haleluya. Makanya saudara jangan merendahkan pencipta saudara dan saya karena ulah dan perbuatan kita yang hina. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Kalau saudara boleh percaya kepada Tuhan Yesus, itu karena Tuhan yang pilih saudara. Yang tadi saya katakan, kita dipilih untuk diselamatkan. Kita dipilih untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya Rasul Paulus sangat diberkati oleh kehidupan Rufus dan juga keluarganya, ibunya. Oh haleluya. Sehingga Rasul Paulus merasakan bahwa ketika dia hadir di tengah keluarga ini, dia merasakan jamahan lawatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melayani orang, layani dengan kesungguhan hati. Jangan pilih-pilih orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya. Orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang hebat, luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan berkat, anugerah, karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya. Kita semua ada talenta, ada kelebihan. Mungkin kekurangannya banyak. Minimal saudara kita punya kelebihan daripada yang lain. Amin. Saudara dan saya dipilih Tuhan. Bukan berarti Tuhan memilih kita sama seperti beli kucing dalam karung, saudara. Tidak. Tuhan sudah mengenal kita bahkan sebelum jadi dunia ini. Belum terjadi hubungan antara orang tua kita untuk dapat melahirkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Sebelum dunia dijadikan, sebelum orang tua kita mengandung kita, Tuhan sudah pilih kita. Amin. Dan saya mau ulang sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah pilih saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar orang-orang hebat seri terakhir, seri keempat.
Siapa mereka orang-orang yang hebat? Orang-orang yang hidup atau ada di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya orang hebat kalau kita tinggal di hadirat Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa itu termeterai dalam hati kita. Haleluya. Dengan demikian kita hidup di dalam Tuhan, kita orang-orang hebat. Karena apa? Orang yang hidup dalam Tuhan pasti diberkati. Hidupnya diberkati. Doa-doanya didengar Tuhan dan dijawab tepat pada waktunya. Yang kedua kita belajar saudara, orang hebat adalah orang yang bekerja keras untuk pelayanan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya. Jadi lelah saudara dalam pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kita memberikan semua tenaga kita, upaya kita untuk pekerjaan Tuhan, kita pasti dilawat oleh berkat-berkat Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Dan yang terakhir saudara di ayat 13, orang-orang hebat adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka berduka cita, dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.